Halo semua, kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang teori kognitif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Francis Stefalopis, akan membawakan materi tentang analisis kenyataan dalam penerapan makan. Dan teman saya Yohanes Dimas Lemfo, akan membawakan materi tentang pendahuluan teori kognitif dan uraian teori kognitif. Dan saya, Petrus Rendi Saputra, akan membawakan materi tentang strategi edukasi gizi berdasarkan teori kognitif. Dan saya, Yoni Rizpot, akan membawakan materi tentang refleksi kelompok tentang teori kognitif. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pendahuluan teori kognitif. Teori kognitif merupakan salah satu pendekatan utama dalam psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya proses mental internal dalam memahami dan menyimpan dan menggunakan informasi. Dalam konteks perilaku makan dan gizi, teori ini menjelaskan bagaimana individu memproses informasi tentang makanan, menafsirkan pengetahuan gizi, serta membuat keputusan makan berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Pemahaman terhadap teori kognitif penting dalam edukasi gizi karena perilaku makan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh proses berpikir, persepsi, keyakinan, dan pengetahuan individu terhadap makan dan kesehatan. Yang kedua, uraian teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Jerome Burnett, dan Albert Bandura yang mengembangkan teori kognitif sosial. Beberapa konsep utama teori kognitif antara lain: yang pertama, skema, struktur mental yang membantu individu mengorganisasi dan menafsirkan informasi. Dalam konteks gizi, seseorang memiliki skema tentang makanan sehat atau makanan cepat saji yang membentuk dari pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Akomodasi mengubah skema lama agar sesuai dengan informasi baru. Misalnya, seseorang yang menganggap semua lemak itu buruk kemudian belajar bahwa ada lemak baik seperti omega 3 akan mengakomodasi pengetahuan. Yang ketiga, belajar bermakan. Individu belajar dengan baik jika mereka memahami makna informasi, bukan sekedar menghafal. Dalam edukasi gizi, ini berarti penting untuk menjelaskan mengapa makanan tertentu sehat, bukan hanya apa yang harus dimakan. Yang keempat, observasi learning. Individu belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Misalnya, anak-anak yang melihat orang tua makan buah setiap hari cenderung meniru kebiasaan tersebut. Yang ketiga, analisis kenyataan dalam penerapan makan. Dalam kehidupan nyata, banyak orang sudah memiliki pengetahuan gizi dasar, tetapi tidak selalu menerapkannya dalam perilaku makan. Beberapa kendala kognitif yang sering muncul antara lain: yang pertama, kesalahan persepsi. Menganggap makanan organik pasti rendah kalori. Yang kedua, kurangnya pemahaman sebab akibat. Tidak memahami hubungan antara pola makan dan penyakit kronis. Yang ketiga, skema yang salah. Terbiasa dengan konsep kenyang sama dengan sehat tanpa memperhatikan kualitas makanan. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial dan media yang dapat mengacaukan pemahaman kognitif tentang gizi. Dengan demikian, penerapan teori kognitif dalam perubahan perilaku harus memperhatikan cara individu memproses informasi gizi dan mengubah caranya
caranya berpikir tentang makanan. Dan yang keempat, strategi edukasi gizi berdasarkan teori kognitif. Pendekatan edukasi gizi berdasarkan teori kognitif berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman bermakna. Strateginya antara lain: 1. Memberikan informasi yang relevan dan konduktif. Materi gizi disampaikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta. Contoh, menu lokal, kebiasaan makan keluarga. Yang kedua, menggunakan media visual dan interaktif. Seperti poster, video, atau simulasi menu sehat, membantu memperkuat proses kognitif. Yang ketiga, melibatkan partisipasi aktif peserta. Peserta diajak untuk berpikir kritis, beredukasi, dan memecahkan masalah seputar gizi. Dan yang keempat, membangun skema baru melalui pengalaman langsung. Misalnya dengan praktik memasak sehat, kunjungan pasar, atau mencatat pola makanan harian. Yang kelima, memberikan contoh dan model perilaku atau observation learning. Tenaga gizi atau tokoh masyarakat menjadi role model dalam perilaku makan sehat. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik atau feedback, memberi penjelasan dan koreksi terhadap pemahaman peserta agar terjadi pembentukan skema baru yang benar. Yang kelima, yang terakhir, refleksi kelompok. Melalui teori kognitif, kelompok dapat merefleksikan hal-hal berikut. 1. Bagaimana proses berpikir dan persepsi memengaruhi kebiasaan makan kita. Yang kedua, apakah pengetahuan gizi yang kita miliki sudah diterapkan dalam keseharian. Yang ketiga, apa skema lama tentang makanan yang perlu diperbarui berdasarkan informasi baru. Yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi model perilaku makan sehat di lingkungan sekitar. Refleksi ini penting untuk memperkuat pembelajaran bermakna dan memastikan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan pemaparan materi tapi masalah hati. Bye-bye.